Halo semuanya, jumpa lagi teman-teman ya bersama podcast dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Hmm, Indonesia. Teman-teman luar biasa ya. Bersama siapa lagi kalau bukan Sang Ketua Umum IWPI, Bapak ya. Rinto Setiawan. Halo Pak, apa kabar? Masih semangat nih Pak? Selalu semangat Mas Awan. Luar biasa ya, Pak Rinto selalu semangat dan tersenyum teman-teman ya. Padahal di balik beliau ini banyak orang lagi menangis, lagi membutuhkan bantuan ya. Dan beliau selalu membantu teman-teman ya, IWP selalu membantu wajib pajak yang sedang dizolimi oleh para oknum-oknum petugas pajak. Oke, sekarang kita mau bahas yang pertama ini nih Pak. Jadi, masih seputar UD Pramono yang katanya Ya, sudah dibantu oleh ombudsman dan akhirnya sudah ada hasil dari bantuan ombudsman berupa sebuah ya. surat. Bagaimana tuh Pak, rincian mengenai isi surat dari ombudsman tersebut Pak? Ya, itu ini Mas kemarin tim kami yang sudah turun ke lapangan menemui timnya UD Pramono kemarin tiba-tiba dikirim Mas surat hasil mediasi antara UD Pramono dengan Dirjen Pajak di kantor Ombudsman Pusat. Ini saya tampilkan share screen ini Mas. Berarti terjadi mediasi Pak ya? Ya. Terjadi Nah, mediasi? ya ini Mas, klarifikasi langsung. Judulnya ini Mas, berita acara klarifikasi langsung. Oke. Seperti ini Mas Awan. Jadi hari Kamis minggu lalu Mas ya, 28 November 2024 jam 9. Ya ini telah dilakukan permintaan keterangan langsung kepada UD Pramono. Wah ini ada Pemkab Boyolali Mas, sebagai pendamping UD Pramono Mas Awan. Dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk laporan masyarakat mengenai pelayanan penagihan pajak UD Pramono. Oh, ini berarti yang di sini yang dibahas hanya apa, ini Mas, apa fase penagihan saja Mas. Oke, Eh, Adapun hasil permintaan keterangan sebagai berikut ya. Ini Mas, tahun 2000 ini yang poin A ini adalah versi UD Pramono, Mas Awan. oke. Nah, Hmm, tahun 2016 pelapor diberikan NPWP karena menjadi persyaratan untuk memasok susu. Tahun 2017, pelapor memulai usaha UD Pramono untuk menaungi 1.300 peternak. 2016, rutin melakukan pembayaran pajak. Tahun 2016, melakukan pembayaran pajak 20 juta, Mas Awan. Ini untuk sepertinya untuk PPh ini, Mas. UD Pramono, Mas. PPh final Terus 1% waktu itu. gimana, Mas? Waktu itu PPh final 1%. Oh, 1% Mas ya. Hmm, Nah, untuk tahun 2017 ini pembayaran 10 juta, 2018. Nah, ini yang sengketa sekarang ini adalah yang 2018 ini, Mas. Nah, ini UD hmm, Pramono melakukan pembayaran ini, Mas, 5 juta. hmm. Menurut UD Pramono, keuntungan tahun 2018 yang didapat UD Pramono sebesar 110 juta. Nah, sekitar Januari 2021 pelapor dipanggil DJP dan pelapor dikenakan pajak sebesar 2 miliar, walaupun hanya diberitahukan secara lisan. Ya inilah yang membuat pengusaha itu langsung shock Mas Awan, kena angka-angka yang fantastis Mas. Shock Dari berarti ya? 20 juta, 10 juta, 5 juta, Hmm. langsung 2 miliar Mas. Walaupun lisan Mas, tapi secara psikologi Mas, wajib pajak itu pasti ngedrop Mas Awan. Pasti Hmm, ngedrop. hmm, Pelapor terkejut dan shock lah ini Mas terhadap nominal tersebut. Nah, pelapor menyatakan tidak sanggup untuk membayar pajak dengan nominal tersebut sehingga mempersilahkan kantor pajak untuk menyita asetnya. Ya, ini lucu Mas. Jadi masih hanya ini Mas ya apa pembicaraan langsung sudah minta menyita asetnya itu loh, Mas. hmm. Nah, pelapor beranggapan tidak ada lonjakan aktivitas usaha secara signifikan tahun 2018 sehingga omset usaha pelapor seperti tahun-tahun sebelumnya. Pelapor menyampaikan terhadap adanya data pihak ketiga tersebut tidak dimengerti oleh pelapor sehingga pelapor berharap untuk ada pengurangan pokok pajak yang harus dibayarkan tahun 2018. Oh, jadi UD Pramono ini meminta untuk ini Mas, pokoknya yang dikurangkan. Hmm. Februari 2021 pelapor dikenakan tagihan pajak 671 juta terhadap tagihan pajak 2018. Ini pada Februari 2021 pelapor hanya sanggup membayar 50 juta, teman. Hmm. Hal yang menjadi keberatan pada tahun 2018 adalah perkiraan keuntungan pada saat itu hanya 110 juta, serta komponen gaji seharusnya yang dibayarkan oleh UD Pramono lebih besar. Nah, lah seperti ini Mas, ini yang kesalahan dari wajib pajak Mas. Hmm. Apabila UD Pramono tutup, maka suplai susu sekian ribu liter
Ya, ini akan terhambat. Ini tidak mempengaruhi Mas, Dirjen Pajak Mas. Ini Nggak peduli dia? eh? Nggak peduli Tidak, dia? tidak peduli ini Mas Awan. Ini kesalahan wajib pajak saat berhadapan dengan Dirjen Pajak ini tidak perlu ini Mas. Nanti kalau tutup ini akan memengaruhi ini itu tidak peduli Mas. Ini keliru. Ini wajib pajak harus diedukasi nih Mas Awan. Hmm, Nah, rantai ekonomi yang meliputi supplier pakan salah satunya adalah ampas tahu. Ini tidak masuk Mas dalam hmm, pertimbangannya Dirjen Pajak Mas Awan. Nah, hmm, ini Mas. Pelapor berharap agar perhitungan ketetapan pajak 671 juta dilakukan review kembali karena hmm, hanya mampu membayar 50 juta. Ini kita lihat Mas ya nanti dari hmm, versi DJP-nya Mas. hmm, Nah, ini kalau UD Pramono kan kepinginnya mereview Mas. hmm, Nah, ini ada tanggapan dari pemerintah Kabupaten Boyolali yang mendampingi UD Pramono. Saya kira ini normatif Mas ya. oke, Karena tidak terkaitan langsung dengan ini kasus perpajakan Mas Awan. oke, Nah, ini versi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Nah, ini masih nomor poin 1, poin 2 ini masih normatif aja. Ditjen Pajak mendorong perkembangan usaha, Ditjen Pajak mengenakan pajak penghasilan terhadap tambahan ekonomis dari keuntungan hmm, wajib pajak. AR berusaha mengedukasi wajib pajak. Ini kan normatif Mas Aman. Nah, kita masuk ke yang substantifnya Mas ya. hmm, Pada April tahun 2019, Ditjen Pajak mendapatkan data penjualan tahun pajak 2015 dari pihak ketiga terkait penjualan dari UD Pramono. Terhadap temuan data yang disampaikan pihak ketiga tersebut, Ditjen Pajak mengirim SP2DK kepada pelapor namun tidak mendapatkan tanggapan dari pelapor. Nah, ini hmm, pada bulan September 2019, pelapor hanya membayar PPh orang pribadi tahun 2015 sebesar 5 juta, Mas. Oh, jadi pembayaran di SPT-nya ini 5 juta saja, Mas. hmm, Untuk 2018, Mas. hmm, Pada tahun 2020, dikarenakan pelapor tidak memberikan tanggapan atas SP2DK, Ditjen Pajak maka Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan. Nah, ini Mas, ini yang sering ini kan Mas, karena tidak direspon SP2DK, oke memang haknya hmm, haknya dari Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan, gitu Mas Awan. hmm, Padahal kalau kita cermati dari dasar hukum Mas Awan dan teman-teman pemeriksa pajak smart dan IWPI, SP2DK ini tidak ada dasar hukum Mas Awan. Adanya hanya dari surat edaran SE Mas Awan. hmm, Nah, walaupun kita merespon SP2DK ini Mas Awan, hmm, merespon terus melakukan ini Mas ya, klarifikasi terjadi berita acara SP2DK apa ya itu walaupun kita nanti ada disuruh ini SP2DK biasanya kita disuruh untuk melakukan pembetulan SPT Mas Awan. hmm, Nah, setelah kita melakukan pembetulan otomatis kan ada pembayaran Mas Awan. Nah, setelah kita melakukan pembayaran atas ini Mas ya, pembetulan SPT, lah itu tidak serta merta wajib pajak ini akan terhindar dari pemeriksaan pajak Mas Awan. Jadi SP2DK itu gini Mas, bisa ke pemeriksaan atau tidak. Dulu Mas. Nah, tapi pokoknya SP2DK ini harus ada pembayaran Mas Awan. Kalau ada pembayaran bisa diperiksa, bisa tidak. Tapi hmm, kalau tidak ada pembayaran pasti diperiksa, itu Mas Awan. oke, Ini yang saya dengar dari teman-teman praktisi perpajakan Mas. oke, Kalau tidak ada pembayaran pasti langsung usulan pemeriksaan. Kalau ada pembayaran pun, nah itu bisa diperiksa, bisa tidak. Jadi untuk melihat ini Mas ya, saya sebagai ini Mas ya, Ketua IWPI menghimbau seluruh wajib hmm, pajak itu kalau bisa memang yang sudah omsetnya di atas 4,8 tertib melakukan pembukuan dan kita harus persiapan untuk apa pemeriksaan, pemeriksaan Mas Awan. hmm, Kalau kami sendiri Mas Awan, ini kesepakatan dari tim kami sendiri, perusahaan saya sendiri Mas, itu kalau hmm, SP2DK kami sudah tidak akan kami respon, kami langsung akan diamkan dan usulan pemeriksaan tidak masalah itu Mas Awan. oke, bagus Pak, bagus, Heeh. Karena gini Mas Awan, kasus saya juga Mas, itu kasus pajak 2019, itu kami sudah melakukan pembayaran Mas, ada pembayaran kurang bayar kita 100 juta. Kita melakukan pembayaran tetap usulan pemeriksaan. Berarti kan SP2DK ini kan nggak jelas Mas Awan. ya. Jadi mau Seperti itu. dibalas, mau nggak dibalas, mau dibayar, nggak dibayar, nggak ada hubungan, tetap aja bisa diperiksa. Betul Mas Awan. Kita respon pun Mas langsung keluar STP ada Mas. Kliennya Hmm, IWPI juga seperti itu Mas. Apa member kita anggota IWPI. hmm, SP2DK direspon, hmm, dilakukan pembentukan PT, langsung keluar STP Mas. Bukan pemeriksaan hmm, Mas, langsung surat tagihan pajak Mas Awan. ya, Itu pengalaman di lapangan Mas. hmm, Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelapor tidak hanya menjalankan usaha susu namun melakukan penjualan pakan ternak. Nah, ini
data dari DJP ini kurang komprehensif Mas Awan. Mulai kapan SP2L atau SP2 apa ya, surat pemeriksaan kantor atau lapangan ini kan tidak dijelaskan di sini Mas Awan. Hmm. Ya. Terus berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tahun 2021 setelah dilakukan pemeriksaan Ditjen Pajak menetapkan SKP Mas. Hmm. Loh, dengan jangka waktu pembayaran 1 bulan. Nah ini kan saat pemeriksaan ini Ditjen Pajak tidak didetailkan Mas. Ini termasuk poin kelemahan dari Ditjen Pajak Mas. Mengapa saat proses yang paling penting kan di pemeriksaan Mas Awan. Kalau SP23 ini kan tidak ada dasar hukum Mas. Kalau pemeriksaan kan ada dasar hukumnya, itu pasal 31 Undang-Undang KUP, nah, didetailkan di PMK. Ya. Nomor ini Mas, PMK 17 tahun 2013. Ini tidak ada Mas di sini Mas. Hmm. Nah, terus ini yang poin 10, Ditjen Pajak telah memberitahukan kepada pelapor apabila ingin mengajukan upaya hukum, maka diberi waktu 3 bulan sejak diterimanya SKP. Nah, gitu Mas Awan. Dikarenakan pada saat itu terjadi pandemi COVID, maka Ditjen Pajak memiliki kebijaksanaan relaksasi waktu pengajuan upaya hukum selama 6 bulan. Ini juga ada yang ditutupi Mas Awan. Yang dimaksud ini adalah upaya hukum keberatan Mas Awan. Cuman upaya hukum gugatan tidak ini Mas, tidak diberitahuan kepada pelapor. Jadi haknya ini Mas, haknya UD Pramono yaitu gugatan ini tidak diberikan. Itu Mas oleh Ditjen Pajak. Ini celah hukum Mas. Yang bisa digunakan oleh UD Pramono. Kenapa kok ada upaya hukum gugatan kok tidak diberikan edukasi kepada UD Pramono? Itu Mas Awan. Karena kan di data ini kan tidak jelas Mas, kapan mulainya pemeriksaannya, kapan SPHP-nya, gitu Mas, kapan pembahasan akhirnya. Pembahasan akhirnya ada nggak rekamannya, LHP-nya ada nggak, itu kan nggak ada Mas ini Mas di sini Mas. Nah, ini SKP-nya juga tanggal berapa juga nggak disebutkan dengan jelas Mas. SKP-nya tanggal berapa. Nah ini Mas, Ditjen Pajak menunggu sampai jangka waktu SKP Inkrah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Januari 2022, namun pelapor tidak melakukan upaya hukum apapun. Itu Mas Awan. Ini kesalahan Mas Awan. SKP Inkrah ini kan, ya Inkrah kan hanya ini Mas, karena tidak diajukan upaya hukum keberatan menurut DJP seperti itu Mas. Padahal kan kalau disarankan gugatan, kan masih lama Mas prosesnya Mas Awan. Sidang kan paling enggak kita kan tahu sendiri Mas Awan, mulai sidangnya saja ini Mas, biasanya 6 bulan Mas. Bisa ditambah 3 bulan, kan bisa 9 bulan Mas. Putusannya bisa 3 bulan, bisa 1 tahun gitu Mas Awan. Nah, pada 28 Januari 2022 Ditjen Pajak menerbitkan surat teguran. Jadi karena sudah tidak melakukan upaya hukum keberatan, seperti yang dimaksud ini adalah upaya hukum keberatan Mas. Karena ini 6 bulan Mas ya, langsung diterbitkan surat teguran. Nah, ya ini Mas, yang paling poin ini nomor 11 Mas ya. SKP Inkrah Mas, berkekuatan hukum tetap. Nah ini UD Pramono masih punya banyak kesempatan sebenarnya Mas Awan. Kalau lihat dari sini Mas, bisa melakukan upaya pembatalan SKP. Itu Mas. Permohonan pembatalan SKP. Bisa ini Mas, karena SKP tidak benar atau SKP diterbitkan tanpa adanya SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Bisa melakukan permohonan pembetulan Mas. Siapa tahu SKP-nya salah gitu Mas Awan. Ya. Sebenarnya upaya hukumnya masih banyak Mas Awan. Nah, ini kalau melihat dari sini, ini menurut Ditjen Pajak, dia sudah langsung ngomong inkrah Mas. Seperti itu. Jadi saran saya kepada UD Pramono harus melakukan upaya hukum untuk ini Mas, mendelusi ini SKP yang sudah inkrah ini Mas. Terus Ditjen Pajak menerbitkan surat paksa 14 Maret 2022, 16 Januari 2022 Ditjen Pajak melakukan upaya penagihan persuasif. 21 Juni 2023 Ditjen Pajak mengundang kembali pelapor untuk melakukan upaya penagihan persuasif dan namun tidak mendapatkan tanggapan pelapor. Jadi ini sudah ada teguran, namun ini Mas UD Pramono masih santai-santai nih Mas sepertinya Mas. 8 Desember 2023 Ditjen Pajak menyampaikan surat himbauan untuk melakukan pelunasan dengan memanfaatkan program pengurangan sanksi administratif. Nah ini Mas, yang sering terjadi Mas ya. Jadi ini apa maksudnya Mas? Jadi ini maksudnya UD Pramono disuruh mengakui pokoknya Mas. Nanti kalau sudah mengakui pokoknya nanti kamu bisa loh. Ini saya kurangkan sanksinya itu Mas Awan. Karena kan tagihannya kan dari 671 juta itu kalau tidak salah sekitar 400 jutaan Mas, itu pokoknya Mas Awan. Yang sisanya itu sanksi. Nah, ini Ditjen Pajak mengundang pelapor 27 Agustus
Namun dijadwalkan ulang 10 September, pelapor mendatangi Ditjen Pajak dan pelapor menyatakan bahwa tidak sanggup untuk melakukan pembayaran yang dimaksud. Mas. Hmm. Nah, ini pada tanggal 20 September Ditjen Pajak menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Nah, ini mungkin awalnya dari sini, Mas. Hmm. Nah, setelah ini terbitkan penyitaan ini 24 September Ditjen Pajak menerbitkan surat permohonan blokir rekening atas nama Pramono kepada bank. Lah, ini juga sebenarnya ada celah hukum juga, Mas Awan. Hmm. Nah, ini kita bisa lihat surat permohonan blokir ini, Mas. Ini yang tanda tangan siapa? Karena ini nanti bisa dipermasalahkan juga sama Odi Pramono menggunakan undang-undang perbankan, Mas Awan. Karena Hmm. kalau menurut undang-undang perbankan yang saya lihat itu permohonan blokir itu hanya bisa melalui dari Menteri Keuangan, Mas Awan. Hmm. Nah, misalkan nanti yang menerbitkan surat blokir ini hanya dari kepala KPP ya, itu nanti bisa diupaya hukum juga, Mas Awan. Hmm. Nah, tanggal 3 Oktober 2024 telah dilakukan pemblokiran. Jadi 24 ketiga ini langsung hanya sekitar seminggu lebih dikit, Mas ya. Hmm. Langsung diblokir, Mas ya. Nah, terus pada 24 Oktober pelapor datang ke kantor pajak untuk mengembalikan NPWP dan membawa surat pemblokiran dari pihak bank. Hmm. Nah, 28 Oktober terdapat aktivitas demonstrasi dan audiensi terkait pemblokiran. Ini lah kayak gini nih, aktivitas demonstrasi ini kalau tidak dibarengi dengan upaya hukum akan percuma, Mas Awan. Hmm. Nah, ketentuan pembukaan blokir rekening Udi Pramono dapat dilakukan apabila tunggakan pajak dilakukan pelunasan, pemindah bukuan saldo rekening yang diblokir, wajib pajak menyerahkan jaminan aset yang nilainya minimal sesuai dengan tunggakan pajak. Jadi kan intinya di sini kan DJP kan pokoknya harus ada pembayaran kan gitu, Mas Awan. Hmm. Entah pembayarannya berupa uang atau berupa aset. Hmm. Hmm. Sesuai dengan ketentuan, pelapor harus membayar tunggakan pajak, biaya penagihan pajak, dan bunga penagihan pajak 0,5% kali tunggakan pajak maksimal 24 bulan dengan dasar hukum pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Mas, Hmm. pelapor mengajukan permohonan pengurangan penghapusan sanksi. Lah, ini Mas, ini juga kenapa haknya wajib pajak kan tidak hanya pasal 36 ayat 1 huruf A saja, Mas. Kan bisa huruf B, C, dan D, Mas. Hmm. Harusnya ini harus tetap di sounding anu Mas ya dari Ditjen Pajak kepada Udi Pramono. Terkait harapan pelapor yang menginginkan Ditjen Pajak melakukan review kembali terhadap ketetapan pajak 2018 bahwa permohonan tersebut telah melebihi jangka waktu penyampaian keberatan. Ini Mas, muncul di sini Mas. Yang tadi Hmm. 3 bulan tadi Mas Awan. Kesimpulan, Ditjen Pajak akan menyampaikan dokumen pendukung terkait penagihan pajak Budi Pramono. Nah, ini harusnya ditambah lagi Mas, dokumen terkait proses pemeriksaan Mas Awan. Hmm. Ombudsman RI akan melakukan klarifikasi lanjutan dengan Ditjen Pajak dengan pemberitahuan permohonan pemeriksaan Ombudsman RI terhadap laporan Udi Pramono. Seperti itu Mas Awan. Ini saya lihatkan ini dulu Mas Awan. Ini kita Hmm. mendapatkan data pembayaran pajak tahun 2020 Mas Udi Pramono. Tadi kan 2018 Mas ya, yang 5 juta. Nah, Hmm. ini 2020 dia bayarnya 200 juta Mas Awan. Terus Hmm. 2021 ini bayarnya PPA-nya 137 juta. Tahun 2022 24 juta, 2023 ini 136 juta. Terus ini SPHP-nya Mas Awan. Hmm. Nah, ini mungkin Mas Awan bisa komentari Mas sebagai konsultan pajak Mas. Ini Hmm. yang jelas yang tim kami saat di lapangan Mas Awan itu Budi Pramono tidak ada pembukuan Mas. Mas. Hmm. Dan nah ini contohnya ini Mas. Di SPT 0 ini tiba-tiba menurut pemeriksaan 40 ini Mas. 40 Hmm. miliar Mas. Hmm. Nah, terus ini juga ada ini Mas. Harga pokok penjualan, laba rugi, biaya usaha. Lah ini padahal Udi Pramono tidak melakukan pembukuan kok bisa ada biaya usaha itu gimana itu Mas Awan? Hmm. Ini Ditebak-tebak aja. SPHP-nya Mas Awan. Nebak-nebak aja dia. Eh? Nebak-nebak aja. Oh, tempat apa aja Mas? Nah, ini Mas Awan. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan pokoknya 467 juta Mas Awan, dendanya 204 juta, total 671 juta. Yang Nah, 2 miliar itu gimana hitungannya? Nggak ada ya? 2 miliar hanya ucapan Mas Awan. Jadi Hmm. itu biasanya dilakukan oleh oknum untuk ini Mas, supaya wajib pajak shock dulu Mas. Hmm. Hmm. Tadi Pak, surat itu tanggal berapa Pak? Surat apa Mas Awan? Tadi itu? SPHP. Enggak, tadi surat ombudsman. Surat ombudsman ini sebentar.
28 November, Mas. Heeh. 28 November. Betul, Mas Awan. 28 November. Jadi kalau saya sih saranin IWPI kasih saja bantuan hukum kepada Pak Pramono, kita gugat ke pengadilan, Pak. Gugat ke pengadilan pajak maksimal 30 hari tanggal 27 Desember. Oh, surat yang mana, Mas? Ini tapi kan bukan keputusannya dari ini, Mas, Dirjen Pajak, Mas Awan. Nah, itu Nah, biar hakim yang putuskan. oke. Biar hakim yang putuskan. Ini objek atau bukan objek gugatan pengadilan pajak. Oke, siap, siap, Mas Awan. Gitu kan. Ya nanti mungkin kalau dari timnya Ude Pramono melihat video kita ini, Mas Awan, nanti bisa hubungi saya atau Mas Awan. Nanti akan kita lakukan bantuan upaya hukum, Mas Awan, ya. Karena kalau tidak ada upaya hukum, ya ini Dirjen Pajak sudah menganggap ini inkrah, Mas Awan. Tidak bisa lagi dilakukan upaya. Padahal masih bisa melakukan permohonan pembetulan, permohonan pembatalan, terus masih bisa menggugat masalah blokir rekening ini, Mas. Suratnya benar apa enggak, diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau hanya kepala kantor gitu, Mas Awan. Ya, jadi nanti ketika masuk ke pengadilan, walaupun belum tentu kita bisa menang, kita bisa Hmm. minta dokumen-dokumen tadi tuh. Dokumen-dokumen yang dia itu Oke, siap. sebutkan bisa kita Dokumen-dokumen minta. Mas saat pemeriksaan pajaknya, Mas, ya. Saya Oke. pemeriksaan, kertas kerjanya, Hmm. kita mintain Hmm. semua. Nah, ketika kita minta kan diberikan di pengadilan, berarti kan berjalan Hmm. lagi tuh 30 hari sejak itu bisa digugat lagi. Oke, siap. Nanti ini mungkin ini ya kalau dari timnya Udi Pramono melihat video ini nanti bisa kontak ke kita, gitu Mas Awan. Setuju, siap Pak. Jadi intinya ombudsman dan wajib pajak hanya bisa gigit jari ya dari kasus ini, tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya Pak ya? Tidak bisa, Mas, karena kalau dari ini, Mas, tadi apa surat tadi itu pihak DJP menang telak lah, Mas. Jadi Jadi ombudsman Udi Pramono sudah kalah telak karena tidak bisa menyajikan dasar hukum dan lain-lain sebagainya, Mas. karena Ude Pramono sendiri datang hanya minta bantuan ke NCAP. pemerintah Pemkab, bukan seorang Iya, konsultan pajak, bukan seorang kuasa hukum. betul, Mas Ya Awan. ya wajarlah kalau dia kalah telak ya. Kalau telaknya. Jadi Pak, kalau bisa dikira-kira nih Pak, dari awal proses viralnya Ude Pramono sampai sekarang, ini DJP dan Ombudsman dan Pemkab udah ngeluarin duit berapa duit nih Pak untuk mereka datang ke sana, bayar hotel, orang-orangnya, bayar makan dan sebagainya. Udah berapa duit nih Pak kira-kira? Wah, itu banyak, Mas. Ada ombudsman, ada Kementerian apa, Mas? Ini Menko Zulhas itu, Mas. Nah, Menko Koordinator Pangan, Mas, ya. Terus ada hmm, anggota DPR. Terus Komwasjak. oh. Ini kalau dihitung perjalanan dinas pejabat, Mas, bisa-bisa ini hampir 2 miliar, Mas. Jadi udah ngabisin 2 miliar pakai uang rakyat hanya untuk bolak-balik naik pesawat dan tidak ada hasil. Betul, Mas Awan. Karena ini yang heran saya, Mas. Si Ude Pramono sendiri juga sepertinya, Mas, ya, tidak kepingin menyelesaikan masalah pajaknya. Si banyak pejabatnya yang datang ke sana. Hanya ini, Mas, mohon maaf, Mas, tanda kutip numpang viral itu loh, Mas Awan. Jadi kan tidak ada solusi masalah pajaknya, Mas. Pemkab itu kan nggak ada hubungannya, Mas, dengan program Bapak Presiden terkait dengan program makan siang gratis, program Asta Cita itu nggak peduli, Mas, dari pihak DJP itu, Mas Awan. Jadi seharusnya itu masuk ke dalam material masalah pajaknya ataupun gugatan, intinya proses hukum pajaknya masih diberesin ya. Betul, Mas Awan. Loh, karena semua yang dilakukan oleh DJP itu juga pakai dasar hukum, Mas. Tadi kenapa kok ngomong sudah habis waktunya itu adalah dasar hukum pengajuan keberatan, Mas Awan. Gitu, Hmm. Mas. Padahal masih ada upaya lain yang masih bisa digunakan, Mas. Yang tadi, Mas, permohonan pembetulan SKP. Nah, permohonan pembatalan SKP ini akan mempengaruhi penagihan, Mas Awan. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Oke Pak, siap. Terima kasih IWPI ini Pak ya. Luar biasa sudah membantu kita dan kita berharap Pak Ude Pramono kalau memang mau Pak ya, jangan cuma viral doang tetapi gunakan upaya hukum dan IWPI siap membantu ya. Oke, Oke, kami siap, kita Mas. masih ada topik lain teman-teman ya, tetapi kita akan bikin video terpisah aja supaya ini nggak kelamaan ya teman-teman ya. Gitu Pak ya. Kita akan Oke, Mas syuting Awan. lagi, bikin video lagi, ada topik yang lain lagi yang lebih hangat untuk teman-teman semua ya. Oke, makasih Pak Rinto, sampai jumpa lagi. Oke, Mas Awan. Wah.